Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya teman-teman dalam kondisi yang selalu berbahagia pastinya ya. Amin ya. Oke. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru ya seputar perkembangan Bitger Price teman-teman ya. Yang mana di sini judul video yang kami bawakan pada hari ini terkait dengan info yang wajib Army Bryce ketahui ya, bahwa ternyata inilah cara dari tim Bitger Bryce agar Bryce bisa menembus Rp1 ya, atau minimal kill 2 hingga 3 zero sekaligus teman-teman ya. Meskipun demikian, dalam dunia cryptocurrency termasuk Bitger Bryce, ketika kita berinvestasi tentunya resiko itu besar teman-teman. Resiko sangat besar, tapi potensi menjadi sultan juga besar. Oke. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman memutuskan untuk berinvestasi dalam dunia cryptocurrency termasuk Bitger, teman-teman sisihkanlah uang ya untuk teman-teman investasikan yang bisa teman-teman sanggup untuk kehilangan, karena dunia cryptocurrency itu tidak bisa ditebak teman-teman ya. Oke. Nah, terkait dengan judul video kita pada hari ini, admin akan langsung membawa kepada teman-teman kepada informasi utamanya, bahwa inilah cara dari tim Bryce agar Bryce bisa menembus Rp1. Let's go. Di waktu awal rilisnya si Bryce ini teman-teman ya, kisaran 2021-2022 ya, itu Bryce itu hype banget di beberapa exchange teman-teman ya. Bahkan Bryce itu sempat melakukan kill 2-0 ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini awal kemunculan Bitger Bryce itu, kita perhatikan di sini grafiknya. Ini grafiknya teman-teman ya. Perhatikan ya, itu sideways, kemudian tiba-tiba naik seperti ini ya. Kemudian turun, naik lagi, kemudian agak dump, kemudian sempat naik lagi teman-teman, kan kemarin ya sempat naik lagi, setelah itu sideways dan cenderung turun. Nah, inilah perjalanan Bryce mulai dari awal sampai sekarang. Nah, di grafik sini teman-teman ya, Bitger Bryce itu sempat ya, Bitger Bryce itu sempat teman-teman ya mengkill 2-0. Bayangkan ya, di tanggal berapa itu ya, ini dia tanggalnya ya, 2022. Bukan ini, di tahun 2021 kalau tidak salah teman-teman ya, Bryce Bitger itu sempat mengkill 2-0 ya. Bayangkan ya, Bryce itu sempat kill 2-0 ya. Posisinya seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini posisi grafiknya kan seperti ini. Pada saat awal listing dia hype sekali teman-teman ya. Bryce itu hype sekali di awal listing. Kemudian tiba-tiba naik seperti ini, kemudian ngepam ya hingga kill 2-0 di posisi ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, posisi kill 0 daripada Bitger Bryce itu memang ngepamnya tinggi sekali teman-teman. Bahkan hype sekali ya, ini seperti ini grafiknya. Kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun. Nah, seperti ini. Nah, sekarang cenderung turun ke bawah lagi, ke harga dasarnya teman-teman ya. Nah, jadi Bryce ini juga pernah kill 2-0. Jangan dilupakan itu teman-teman. Dan itu sangat potensi untuk terulang kembali di tahun 2023. Tapi target kita adalah Rp1 teman-teman ya. Target kita itu adalah Rp1. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Sejarah ini yang admin ulangkan kepada teman-teman, ini membuktikan bahwa Bryce itu sangat hype di masanya ya. Pada awal listing dia sempat mengkill 2-0 ya. Dia sempat menghilangkan 2-0 teman-teman ya. Ini menjadi saya semakin yakin bahwa hype Bryce itu bukan hanya sekejap mata. Itu butuh proses, karena setelah hype-nya Bryce kemarin, maka sedikit demi sedikit tim developer daripada Bitger Bryce itu semakin memperkuat posisi projectnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kalau hanya sekedar hype saja, token atau koin itu tidak akan bisa bertahan lama. Koin itu harus punya
kebermanfaatan. Koin itu harus punya utilitas. Nah, inilah yang coba dibangun oleh tim developer daripada Bitgerbrace. Makanya mereka membuat P2P, PyBrace, Bitger Ventures, kemudian Keybrace, kemudian GeoWeb3 Real Estate, dan melakukan berbagai macam kerjasama dengan cara menanamkan saham kepada beberapa perusahaan kemitraan. Itulah salah satu dua langkah strategis yang dilakukan oleh Bitgerbrace untuk menembus Rp1 di tahun 2023 atau hingga di tahun 2024-2025. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini ya. Kemarin juga ya, Brace itu sudah berhasil melakukan burning ya, atau melakukan proses pembakaran mencapai 58,37% dari total pasokannya, atau sebesar 583 triliun. Bayangkan ya, jadi 583 triliun ini itu sudah dibakar kemudian dibawa ke deep wallet yang sudah tidak bisa lagi diaktifkan. Ini menjadi bukti konkret bahwa ada keseimbangan yang dilakukan oleh Brace. Keseimbangan itu terjadi di antara burningnya teman-teman ya, burn versus project ya. Nah, jadi mereka ingin membuat sesuatunya lebih sempurna, yang mana mereka berupaya mengurangi total pasokan mereka agar harga gampang naik. Kemudian mereka membangun sebuah ekosistem melalui investasi strategis. Tujuannya adalah untuk membangun fundamental dari koin Brace itu agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bisa menjelma menjadi blockchain generasi ketiga dengan ekosistem terbaik di dunia teman-teman ya. Luar biasa ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar bahagia ya terkait strategi luar biasa yang diterapkan oleh developer Bitgerbrace teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Nah, kemudian kalau kita berbicara resiko, kemudian informasi berikutnya bahwa kita jangan pernah melupakan bahwa tim developer daripada Bitgerbrace itu pernah mengatakan bahwa Bitgerchain blockchain mereka tujuan utamanya adalah membakar 99% dari total pasokannya ditambah dengan pembakaran bulanan. Bayangkan teman-teman ya, ada proses buyback dari tim developer ditambah pembakaran bulanan, itu bakalan bisa menghanguskan 99 pasokan total dari Bitgerbrace. Dan inilah yang bakal menjadi momentum utama Brace untuk menembus Rp1 teman-teman. Tidak menutup kemungkinan Brace itu bisa Rp1. Alasannya apa? Karena pembakaran mereka sangat lancar itu ya, dan total supply-nya itu hanya 1 kuadriliun. Berbeda dengan Baby Doge dan PP ya, seperti itu. Baby Doge dengan PP ya, bukan ya, Baby Doge dengan Edoge atau Po itu suplainya tidak ada otaknya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah kemitraan ya, mereka membangun kemitraan teman-teman ya, itu yang sangat luar biasa daripada Brace. Jadi Brace ini ingin agar mereka punya fundamental teman-teman ya, ingin agar mereka punya fundamental dan tentunya ingin agar token mereka itu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu yang harus teman-teman pahami, sehingga mereka membangun ekosistem yang kuat, bukan hanya sekedar hype saja. Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai harga teman-teman, harga saat sekarang ini masih jauh dari harapan. Nah, inilah yang banyak dikatakan ya, ketika ada orang yang berani mengambil resiko besar dalam dunia cryptocurrency, maka potensi cuan luber juga besar teman-teman. Tapi ketika kita mengambil resiko yang kecil dalam dunia cryptocurrency, potensi untuk cuan besar itu tipis, meskipun tidak selamanya seperti itu teman-teman ya. Makanya ketika ada yang berani membeli Brace dalam jumlah banyak, itu menandakan bahwa mereka siap menerima risikonya ya, kehilangan uang mereka, atau bahkan sebaliknya mereka siap untuk tiba-tiba menjadi sultan teman-teman. Ibaratnya seperti ini ya, anggaplah ini ya, kita punya uang 1 juta dengan harga 0,03700210 ya, misalnya kita masukkan 2 juta rupiah saja teman-teman ya, 2 juta rupiah kita masukkan, maka total Brace yang akan saya dapatkan seperti ini teman-teman ya, 540.102.619. Bayangkan ya, 540 juta. Nah, pertanyaan sekarang, ini uang 2 juta kita ikhlaskan kan teman-teman ya, kita ikhlaskan untuk kehilangan. Nah,
apa yang terjadi? Kita tidak tahu ke depannya. Tiba-tiba Bryce ini listing di Binance, berhasil melakukan pembakaran 99%, projectnya oke, ekosistemnya jadi, kemudian well banyak yang memborong Bryce, itu bisa saja menembus Rp1 teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah pernah punya saldo sebanyak 540 juta 102.619 token Bryce, kemudian naik Rp1, maka teman-teman ketika menjualnya, maka uang 2 juta teman-teman itu bakal menjadi 540 juta rupiah teman-teman ya. Ingat ya, ini hanya analisis pribadi admin. Ini hanya spekulasi pasar saya. Tidak harus untuk diikuti teman-teman ya, karena saya bukan saran keuangan, saya bukan juga penasihat investasi ya. Ini cuman perumpamaan dan contoh saja teman-teman ya. Tapi bisa jadi terjadi ya. Tapi ingat ya, ketika teman-teman mau hold Bryce, maka teman-teman tentunya akan mengambil risiko besar. Tapi potensi teman-teman kaya dari Bryce itu juga besar ya, meskipun tidak kita jamin 100%. Tapi ketika teman-teman mengambil risiko kecil dengan cara melepas Bryce, ya silahkan teman-teman, itu tidak jadi masalah, karena teman-teman tetap harus dior juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.